Halo teman-teman semua, perkenalin nama gue Aini. Di video kali ini gue akan sharing gimana sih gue belajar Mandarin, kenapa gue belajar Mandarin, dan udah sejauh mana gue belajar Mandarin. So yeah, without further ado, let's just get started. Kali ini gue mau belajar pakai buku ini. Semoga tulisannya nggak kebalik di layar. Ini bukunya Standard Course HSK 3 HSK 3. Maksudnya apa? Jadi dalam bahasa Mandarin itu sama kayak TOEFL, sama kayak IELTS, Mandarin juga punya standar internasional, dimana kita sebutnya sebagai HSK atau HSK, Hanyu Suiping Kaoshi. Artinya Hanyu itu Mandarin, H stand for Hanyu Mandarin, Suiping Kaoshi. Suiping itu standar, Kaoshi itu ujian, ulangan, tes. Jadi standar ujian Mandarin. Mandarin punya 6 level. Level 1 itu paling beginner, level 6 itu paling master. Kalau udah level 6, ini tuh udah master banget deh. Bahkan warga negara Tiongkok aja atau Taiwan belum tentu sampai ke level 6 ini. Ini kayak mungkin kayak kita belajar sastra kali ya, sastra Mandarin. Udah bisa nonton berita, bisa baca koran, bisa sampai ke bikin tesis, skripsi, dan sejenisnya pakai bahasa-bahasa yang advance. Gue pribadi, karena gue lagi pegang buku HSK 3, artinya gue lagi belajar HSK 3. Udah pernah belum sih ngambil tes HSK sebelumnya? Belum pernah. Makanya gue belajar ini. Gimana gue belajar? Latihan di rumah pakai buku ini, atau pakai materi yang guru gue kasih, atau juga lewat aplikasi-aplikasi di handphone. Di video lainnya gue akan ceritain gimana gue pakai aplikasi-aplikasi di handphone untuk belajar Mandarin. Nah, di video kali ini gue cukup ceritain tentang gimana proses gue belajar pakai buku HSK 3 ini. Sebenarnya setiap buku HSK keluaran Beijing Language Center itu pasti ada textbook dan ada workbook. Kebetulan yang saat ini gue pegang adalah yang versi workbook, warnanya putih untuk yang HSK 3. Kalau versi textbooknya, dia ada covernya berwarna. Gue lupa warna tulisan apa. Yang jelas covernya berwarna, menyesuaikan warna di level itu. Di dalam bukunya ini dibikin kayak tes HSK sesungguhnya, hanya versi lebih simple dan disesuaikan sesuai tahap pembelajaran yang seharusnya. HSK itu terdiri dari listening part atau kemampuan mendengar. Terus ada reading part, kemampuan kita membaca, mengerti arti kalimat. Lalu ada writing part. Di HSK 3 kita harus menghafal 600 vocabulary di luar kata-kata yang udah dipelajari di HSK 1 dan HSK 2. Itu kalau gue gak salah ya. Karena gue juga gak pernah ikut HSK 1 dan 2. Jadi gak tahu. Di buku ini tuh rata-rata dari buku-buku yang Mandarin yang udah gue pelajarin, semua itu punya 20 bab. Sama buku HSK 3 juga punya 20 bab. Yang membedakan buku ini dari kertas ujian HSK pada umumnya adalah jumlah soalnya lebih sedikit dari soal yang ada di kertas ujian. Ini gue punya contoh. Kalau di kertas ujian, gue nggak tahu sih kalau kertas ujiannya benar kayak gini atau enggak. Ini yang gue cari dari internet. Banyak kok kertas ujian kayak ini, contoh-contoh di internet. Depannya kayak gini biasanya. Nah, kalau dibuka sama ada listening, reading, writing. Listeningnya itu terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama itu semuanya pilihan ganda. Bedanya bagian pertama itu gambar. Kita ngedengerin conversation orang dan kita pilih jawabannya berupa gambar nih. Nah, kalau yang di bagian 2, dia kasih kalimat dan kita harus dengerin conversation yang sedang berlangsung, lalu kita baca kalimatnya. Kalimat ini benar atau salah? Kalau benar kita centang, kalau salah kita silang. Bagian 3 listeningnya itu terdiri dari pilihan ganda juga. Semuanya pilihan ganda sih anyway. Pilihan ganda juga, cuman dari percakapan sampai pertanyaan berlangsung di listening, proses listeningnya. Yang tertera di sini cuma jawabannya aja pilihan gandanya. Begitu kita dengar pertanyaannya, kita langsung pilih jawabannya apa, A, B, atau C. Coba ada 3 pilihan ya. Part 4 sama kayak part 3, pilih cuma jawabannya, pertanyaan dan conversation di listening. Bedanya part 3 itu cuman ada A dan B, cuman 2 kali omong gitu.
maksudnya cuman 1 kali percakapan. Misalnya A nanya apa dan B menjawab. Selesai. Kalau di bagian 4, ini ada 4 kali percakapan. Dua kali. Gue gak tahu sih caranya bacanya gimana ya maksudnya. Jadi A tanya, B jawab. A nanya lagi, B jawab lagi. 4 kali gitu tuh. 4 kali ngomong. Dari situ baru ada pertanyaan terkait conversation tadi. Nah, baru deh setelah ada pertanyaan kita jawab aja pilihannya juga. Kalau di buku HSK 3, 4-4-nya ada partnya, cuman yang biasanya terdiri total listeningnya aja udah 50 nomor. Di sini tuh listeningnya cuman ada 20 nomor dari 4 bagian. Jadi masing-masing bagian cuma ada 5 nomor. Terus kayak merasa, ya gak berguna dong. Loh, itu kan per bab. Dengan total 20 bab di dalam buku ini, bagian listening aja tiap bab ada 20 nomor, berarti 20 ke 20 dan 400 soal listening yang kita kerjain dalam satu buku. Itu baru listening aja, belum yang reading dan belum yang writing. Sebenarnya kalau di proses ngeles sih sudah mulai belajar HSK 4, karena HSK 3 di HSK 3 itu lebih ke arah bahasa sehari-hari. Kalau gue ketemu sama orang Tiongkok, orang Chinese, terus dijak conversation sehari-hari, mungkin gue bisa jawab, karena gue sedangkan guru gue juga tiap hari ngomong pakai bahasa Mandarin. Dan HSK 3 itu bahasa sehari-hari. Udah mulai belajar HSK 4, tapi karena gue belum ujian HSK 3 karena ada pandemi COVID ini, sehingga yang harusnya gue tes HSK 3 di bulan April kemarin ditunda, entah kapan, uangnya juga udah di-refund. Jadi gue harus tunggu periode selanjutnya. Sambil nunggu periode selanjutnya, gue terus menerus review HSK 3 ini. Oke, kayaknya udah kelamaan ya ceritanya. Langsung aja. Kan ceritanya lagi ngerekam nih, dan gue juga gak bawa bagian listeningnya. Jadi gue skip part listening. Kapan-kapan gue akan bikin video untuk listening itu. Atau kalau kalian mau tahu, kalian bisa buka di YouTube. Biasanya banyak listening HSK. Cuman bukan untuk buku ya. Kalau untuk buku ini ada kasetnya sendiri. Kalau untuk listening yang di YouTube itu biasanya kertas ujian kayak tadi yang gue tunjukin. Nah, sekarang gue masuk ke part reading. Di part reading ini di buku cuman ada 5 soal juga sama. Sorry, bukan. Cuman ada 15 soal di buku. Ya. Itu untuk part reading. Sedangkan kalau di kertas ujian, part readingnya ada 20 soal. Enggak deng. Berapa ya? 30 soal. 30 soal ternyata. Ya. Jadi begitu. Dan sekarang gue akan mulai ngerjain. Kelihatan gak ya? Semoga kelihatan ya. Atau gue ganti angle dulu. Oke, ini angle terbaik yang bisa gue set. Maaf ya kalian nggak bisa baca, gue coba bacain aja. Jadi di sini ada 6 pilihan jawaban, lalu di sini ada 5 soal. Kenapa pilihan ada 6? Karena ada satu contoh soal dan udah ada jawabannya. Jadi otomatis jawabannya udah nggak kepake. Cuma ada jawaban A, B, C, D, F. Pas sama soal 5-nya. Nah, pilihan jawabannya ada apa aja sih? A. 要来客人了，我出去买点水果吧。Yang B, bacaan jawabannya adalah 当然是春天。Yang C, pilihan jawabannya adalah 你今天觉得怎么样？海发。Kata ini gue nggak tahu. Familiar tapi gue lupa. Yang D, 我们快回家去吧。Yang F, 谢谢你照顾我，我的脚越来越好了。我的不是脚，我的腿 ini artinya betis. 我的腿越来越好了。Nah, langsung ke soalnya. Soal pertama, 天越来越黑，快要下雨了。Arti dari kalimat ini adalah langit makin gelap nih. Bentar lagi mau hujan. Pilihan jawabannya kira-kira yang mana? Kalau gue pikir-pikir, jawabannya D harusnya. 我们快回家去吧. Kita cepet-cepet pulang yuk. Jadi di sini gue tulis yang D. 你最喜欢什么？理解 ini artinya tuh lo paling suka acara apa sih? Nah,
ini jawabannya pasti yang B. Oh, ini tadi yang D, kita coret dulu ya. 当然是春天. Pasti hari musim apa ya? 春天 tuh musim gugur. Oh, musim semi. Ini artinya pasti musim semi lah. 你最近喜欢什么？不是，你最喜欢什么理解？ paling suka cara apa sih? Nah, ini yang B. 我吃了药，也喝了很多水，现在不发烧啊。ini 发烧了，现在不发烧了。Nah, yang jelas-jelas ada kata 发烧 ini kan yang C. Jadi semisalnya gue gak ngerti kata lain kayak tadi, misalnya seandainya gue beneran lupa nih kata saunya, cuma inget fa sama la, tapi jelas-jelas dua kata ini nih ada di sini. Nah, ini kalau dicocokin, kalau gue ngerti artinya, ini di artinya kayak gue udah makan obat, udah gitu banyak minum air juga, sekarang udah gak panas. Nah, yang nyambung sama kalimat ini kan pasti yang C. Lo hari ini gimana rasanya? Masih panas enggak? Maksudnya demam gitu ya, masih demam enggak? Ini kalau gue ngerti bisa gue artiin, tapi kalau ada yang gak ngerti, ini bisa dibikin apa ya, maksudnya nebak-nebak kali ya lewat kata fasalnya ini, karena jelas-jelas sama kan. Jadi jawabannya 23 adalah ya C. Selanjutnya, 不用去，家里还有一些苹果和西瓜。苹果 itu apel, sikwa itu semangka. Nah, yang cocok dari 5 jawaban tadi ya adalah yang A otomatis. Kenapa? Karena sueko itu artinya buah. Nah, 3 kata ini, pingko, sikwa, sueko, itu kata yang dasar banget. Jadi even gue gak ngerti kata-kata depannya, selama gue tahu oh ini berhubungan nih, gue bisa jawab 24 itu yang A. Tapi karena gue ngerti, kenapa dicoret? Ya udah sekalian semua. Berhubung gue ngerti jawabannya atau artinya, jadi gue translate ya. 不用去, gak perlu pergi. 家里还有一些苹果和西瓜. Di dalam rumah masih ada apel sama semangka. Jadi lo gak perlu beli buah. Nah, yang A ini nih arti kalimatnya 要来客人了. Ada tamu mau datang. 我出去买点水果吧. Gue pergi dulu ya beli buah. Nah, nyambung kan? Oh. Sekarang yang terakhir. 别这么客气. 别这么客气 itu gak perlu ngerasa gak enak lah, sungkan gitu lah ya. Kan jawabannya tinggal satu nih, jadi lo bisa langsung jawab dong F. Tapi kalau mau di ngertiin, jawabannya itu 谢谢你照顾我，我的腿越来越好了. Artinya, thank you lo udah ngerawat atau udah perhatiin gue. 我的腿 betis atau kaki gue 越来越好了. Makin lama makin enakan, makin sembuh. Nah, jawabannya itu nyambung kan sama yang ini, gak perlu ngerasa sungkan lah gitu. Jadi ini caranya gue belajar. Berhubung gue udah bisa baca kan. Kalau kayak tadi ada yang lupa, gue beneran lupa nih kata saw ya, gue buka di aplikasi dictionary. Ada 2 aplikasi yang gue biasanya pakai. Yang ke-1 itu aplikasi namanya semua orang tahu lah ya, Google Translate. Google Translate itu kan juga bisa handwriting. Cara paling gampang kalau mau lihat ini tulisannya apa, ya handwriting. Nah, kalau handwriting itu sebenarnya ada pedomannya sendiri. Gue akan ceritain di lain video. Misalnya kayak gini, saw. Nah, kalau gue nggak tahu, gue tulis nih di Google Translate begini. Salah. Nah, nanti dia bisa, terus habis itu gue enter. Nanti dia bisa kasih tahu ini tuh bacaannya apa, nadanya apa, artinya apa. Kayak gitu. Selanjutnya bisa juga gue buka di Pleco. Caranya sama aja, gue lebih suka cara tradisional yaitu dengan handwriting. Ini cara gue belajar Mandarin ya. Kenapa? Biar sekalian ngelatih skill nulis gue, karena gue paling males nulis Hanzi. Ini tuh karakter-karakter yang keriting-keriting ini nih, menurut kalian ini disebut Hanzi. Masih ada beberapa part untuk yang reading, gue coba selesain dulu, nanti kita langsung lanjut ke part yang writing. Jungkorean ini都喜欢喝茶，中国有很多种茶。Oke, sekarang gue udah masuk ke bagian writing. Gue contohin 1 part aja.
karena part yang lainnya lebih simple harusnya. Sebenarnya ini beda-beda sih, beda. Kalau yang tadi yang sama-sama reading semuanya, tinggal milih. Kalau yang ini writing agak beda, tapi ya gue coba jelasin sesingkat mungkin. Jadi writing bagian 1 dia kasih kalimat acak, kita suruh ngurutin. Ada 5 soal di buku ini ya. Kalau bagian 2 ini ada 5 soal juga. Nah ini tuh cuma dikasih pinyin. Jadi kalau Mandarin tuh pasti ada pinyin ya, ada kayak romanization, cara baca gimana sih? Maksudnya ini cara baca tulisannya. Nggak kelihatan, ya udahlah ya. Nah dari 5 soal ini cuma dikasih pinginnya aja, nggak ada hanje. Tapi selebihnya kalimatnya berupa hanje. Jadi kita suruh nulis hanje-nya apa. Part 3 dia kasih pilihan di akhir. Ini ada dua bagian yang kosong, bagian 1, bagian 2. Nah, pilihan ada 2, 1, 2 ya. Nah, dari sepanjang kalimat ini kita baca, kita masukin. Ini tuh nggak pasti urut, jadi bisa aja dia posisinya beda, yang ini adalah yang belakang, yang ini ada yang depan, atau sama-sama urut bisa jadi. Jadi harus kita sampai kita nulis, sampai kita belajar Yufa itu tuh grammar kayak gitu. Nah ini part 4 itu kita harus bikin kata. Jadi tapi sebenarnya ini di ujian nggak ada sih, tapi cuman ini namanya word, bukan. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Di sini tuh oke, ini lebih jelas. Ini tuh dia kasih ini nomornya. Nah ini tuh katanya. Di sini ada kata chong. Nah kita bisa bikin kata apa nih? Chong shui xiao, dari sekolah, atau chong yin hang, dari bank. Nah kita tulis chong shui xiao, chong yin hang di 2 kotak ini. Ini ada 2 kotak nih. Kita mesti bikin 2 kata yang berbeda pakai kata yang ada disediain. Ini ada 4 soal di sini. Jadi kita kurang lebih bikin 8 kata. Bagian terakhir ada bagian 4 ini sama sekali nggak ada di soal tes HSK. Ya sejauh ini gue udah kerjain lebih dari 5 soal HSK dan nggak ada yang punya bagian ini. Kenapa? Karena bagian ini cuma bagian untuk review apa yang udah kita pelajarin di bab buku ini kayak gitu. Jadi gue coba kerjain, teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman perhatiin kok tulisannya jelek banget, karena ini bukunya melengkung-lengkung susah, dan gue nulis juga pakai bolpen. Yang benar itu kalau mau belajar Mandarin sebenarnya pakai pensil biar bisa dihapus, karena tulisan juga harus ada urutannya. Sambil gue cerita ya. Jadi kalau di sini tuh enaknya kalau bagian nulis di HSK 3 kan gue juga belum pernah belajar HSK 4, jadi nggak tahu maksudnya bukunya, jadi gue nggak tahu. Kalau di HSK 3 nulis tuh ya udah, jadi kita ikutin yang ada di sini, dan rata-rata kalaupun disuruh tulis kayak gini yang kosong-kosong bisa di depan juga ada. Soalnya gue nggak ingat kata yang ini kan sebenarnya fasau itu demam, misalnya gue nggak ingat gitu ya, gue bisa nyontek di belakangnya. Ini bukan cara yang benar untuk belajar sih, tapi kalau kepepet banget karena emang katanya banyak kan 600 kata, ya lo bisa lihat di belakang kalau ada, kalau inget. Tapi ya kalau lo nggak inget ya percuma, sama aja bohong. Buat yang udah belajar Mandarin dan udah paham atau hafal banyak hanje, mungkin ngeliat kayak gini tuh walaupun mirip ya, tapi udah bisa mulai ngebedain mana yang A, mana yang B. Kalau buat yang baru belajar, kenapa ada bagian ini di latihan soal ini? Karena memang 2 kata yang dikasih ini mirip banget cara penulisannya. Jadi ini untuk mengecoh para pemula yang memang baru belajar. Oke, gue selesai. Berhubung ini handphone lagi dipakai buat ngerekam, jadi gue nggak bisa ngecek kata ini artinya apa. Tapi jelas gue ada yang lupa. Kalau teman-teman lihat, ini ada 1 kata gue kosongin 2 kotak, dan yang ini kan. Sebenarnya gue mau tuliskan tianying. Kan itu artinya lihat, tianying itu artinya film. Cuman gue lupa tulisan yingnya gimana. Jadi setelah ngerekam video ini gue akan coba cek gimana cara nulis ying. Tapi untuk video hari ini segitu dulu. Oke, jadi segitu aja.
dan mari kembali ke muka gue. So, oke teman-teman, terima kasih, thank you udah nemenin gue belajar, udah lihat gue belajar dari awal sampai habis. Ini gue baru kerjain 1 bab di hari ketiga, dan kebetulan memang gue jarang kerjain dari sini. Gue pribadi nggak gitu suka kerjain dari sini karena nggak berasa kayak ngerjain soal latihan sesungguhnya, karena ini memang menurut gue terlalu gampang. Ya wajar sih, karena kan memang dia disesuaikan sama tiap bab lagi bahas apa kan, jadi otomatis lebih mudah lah diulang-ulang kata-katanya gitu. Kalau di soal tes kan bener-bener kayak lo lagi tes gitu, jadi gue memang lebih suka cari-cari soal di internet kayak gini, terus gue print dan gue pakai. Oh ya lagi, buku ini gue beli versi bajakan, jadi kalau udah kerjain soal gak ada kunci jawabannya, makanya gue nggak gitu suka. Bukan buat nyontek tapi buat meriksa. Kalau ini biasanya suka ada kunci jawabannya di internet, jadi otomatis setelah ngerjain bisa cek bener atau salah, seberapa banyak yang salah, mana sih bagian yang salah, kayak gitu. So ya, thank you udah nemenin belajar sampai selesai. Kalau mau tanya silakan, kolom komentar terbuka. Kalau kepanjangan mohon maaf, ini video pertama gue. Kalau banyak salah juga mohon maaf, kalau grogi juga mohon maaf. Gue memang gak terlalu nyaman berbicara di depan kamera. So ya teman-teman, itu aja. Thank you udah nemenin gue belajar. Sampai ketemu di video lainnya. Bye. Thank you. 再见，加油我爱你。